Perkenalkan, nama saya Aulia Kartika Sari. Saya dari kelas A2E3 dan di sini akan menerangkan mengenai standar dan kerangka konseptual akuntansi. Yang pertama adalah standar akuntansi. Tujuan dari dibuatnya standar akuntansi sendiri adalah untuk menyamakan persepsi antara para pemakai laporan keuangan agar tidak terjadi asimetri informasi. Nah, asimetri informasi sendiri adalah perbedaan informasi dari pihak di dalam perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Dan pemakai laporan keuangan sendiri ada dua. Yang pertama, pihak internal dan yang kedua pihak eksternal. Pihak internal artinya pihak yang ada di dalam perusahaan, sedangkan pihak eksternal atau stakeholder atau para pemangku kepentingan adalah pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan. Yang pertama ada investor, ada kreditor, ada pemerintah, dan ada masyarakat. Yang selanjutnya ada kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi sendiri letaknya ada di atas standar akuntansi, bermanfaat sebagai sumber atau acuan dalam penulisan laporan keuangan. Nah, dalam pemahaman untuk kerangka konseptual akuntansi sendiri dibantu dengan menggunakan segitiga terbalik yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang paling bawah ada level pertama yang berisi mengenai tujuan dari dibuatnya laporan keuangan. Yang kedua ada level kedua yang berisi mengenai karakteristik dan elemen-elemen yang ada dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir atau di level ketiga berisi asumsi, prinsip, dan keterbatasan dalam laporan keuangan. Level pertama berisi tentang tujuan dasar pembuatan laporan keuangan. Dalam kotak pertama tertulis untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat dipakai oleh investor yang potensial, lenders atau pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya untuk membuat keputusan dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal. Laporan keuangan bermanfaat untuk mengambil keputusan investasi dan kredit, serta menaksir aliran arus kas di masa depan. Selanjutnya, level kedua berisi tentang karakteristik dan elemen laporan keuangan. Yang pertama, karakteristik laporan keuangan meliputi kualitas fundamental dan kualitas dasar serta beberapa karakteristik tambahan. Kualitas fundamental atau kualitas utama dari laporan keuangan adalah relevan, artinya bermanfaat bagi pemakai informasi untuk pihak tertentu yang ada dalam laporan keuangan. Relevan memiliki nilai prediktif, artinya bisa dibayangkan keadaan selanjutnya karena laporan keuangan komparatif dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, memiliki daya uji, maksudnya laporan keuangan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kualitas dasar artinya menggambarkan keadaan secara wajar. Ada beberapa sifat. 1. Lengkap. Informasi dalam laporan keuangan tidak ada yang disembunyikan. 2. Netral. Laporan keuangan tidak memihak atau condong ke salah satu pihak. 3. Bebas dari kesalahan, tidak sampai menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik tambahan lain antara lain comparability atau dapat dibandingkan minimal dengan periode yang sebelumnya, variability atau bisa diverifikasi, timeless atau tepat waktu, dan understandability atau dapat dipahami oleh siapa dan bagaimana. Selanjutnya, elemen. Elemen yang dimaksudkan di sini adalah elemen-elemen yang ada dalam laporan keuangan, meliputi aset, liabilities atau kewajiban, equity atau ekuitas, income atau pendapatan, dan expenses atau biaya. Level ketiga berisi asumsi, prinsip, dan keterbatasan akuntansi. Asumsi akuntansi meliputi 1. Economic entity atau kesatuan usaha atau business entity. Artinya, perusahaan bebas dari campur tangan dari pemilik dan perusahaan lain. 2. Going concern atau kelangsungan usaha. Artinya, perusahaan akan beroperasi tanpa adanya batasan waktu. Biasanya dilakukan untuk aktiva jangka panjang. 3. Monetary unit atau unit moneter. Artinya, transaksi dilakukan atau dicatat oleh perusahaan menggunakan mata uang terkuat atau mata uang internasional. 4. Periodicity atau periodisasi.
Artinya, perusahaan akan membagi periode tanpa batas menjadi periode waktu yang lebih pendek. Hal ini karena tiap periode akan ada keputusan yang diambil. Oleh karena itu, jangka waktu menjadi lebih pendek. Accrual atau berdasarkan waktu, artinya transaksi dicatat sesuai dengan periode waktu terjadinya transaksi tersebut. Ketiga juga ada prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi meliputi yang pertama, measurement atau pengukuran. Artinya, nilai yang dicatat dalam pengakuannya. Measurement sendiri ada dua. Yang pertama, harga historis atau semua transaksi dicatat dengan nilai saat transaksi terjadi. Yang selanjutnya ada fair value atau nilai sebenarnya. Artinya, aktiva, kewajiban, modal, dan biaya dapat dicatat dengan nilai sekarang atau disesuaikan, tetapi dengan syarat khusus untuk transaksi yang harga pasarnya tidak dapat diketahui dengan jelas. Apabila terjadi perbedaan persepsi mengenai harga, tidak terdapat perbedaan persepsi yang tajam. Yang kedua ada revenue recognition, artinya pendapatan diakui saat transaksi pemindahan barang antara penjual dan pembeli setara dengan kas yang diterima atau yang akan diterima. Ada dua adjustment yang digunakan saat terjadi pemindahan hak antara penjual ke pembeli, yaitu kas di debit, pendapatan di kredit, dan piutang usaha di debit, pendapatan di kredit. Tetapi dalam kasus ini ada beberapa hal yang perlu dikecualikan. 1. Pendapatan boleh diakui saat produksinya sudah atau sedang berjalan. Contoh untuk perusahaan yang kegiatannya menggunakan kontrak jangka panjang. 2. Pendapatan diakui saat produksi selesai. Contoh perusahaan logam mulia seperti Antam. Ketiga, pendapatan diakui saat kas diterima. Contoh perusahaan angsuran dengan kolektibilitas angsurannya yang susah. Yang ketiga ada expenses recognition. Biaya diakui sesuai dengan pengorbanan ekonomis untuk mendapatkan pendapatan. Khusus untuk biaya yang mudah dihubungkan dengan pendapatan bisa diterapkan untuk HPP, tetapi tidak bisa diterapkan untuk biaya administrasi umum dan pemasaran. Yang keempat ada full disclosure, artinya pengungkapan penuh. Dalam laporan keuangan, informasi-informasi yang disajikan harus urut dan lengkap. Jika ada hal yang tidak bisa disajikan dengan laporan keuangan, maka perusahaan akan menyajikan catatan tambahan atas laporan keuangan. Yang terakhir di level 3 adalah constraint atau keterbatasan. Keterbatasan dalam akuntansi ada dua. Yang pertama, keterbatasan dalam biaya atau cost, artinya jika biaya tidak sebanding dengan manfaat, maka tidak perlu dilakukan atau disajikan. Yang kedua, keterbatasan dalam materiality, artinya informasi keuangan mutlak dilakukan dengan benar. Boleh saja salah, tetapi tidak dalam hal yang mutlak, dan jangan sampai terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.